Halo semuanya, selamat datang di konten beban Fikir. Kalian tahu nggak, ada sebuah organisasi rahasia di dunia ini. Konspirasi mengenai keberadaan organisasi ini tuh menjadi hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Tapi karena organisasi ini berjalan secara underground atau diam-diam, jadi minim sekali informasi tentang keberadaan atau kebenaran organisasi ini. Organisasi ini bernama SCP Foundation. Ini adalah sebuah organisasi yang bertugas untuk melacak atau menangani entitas, individu, lokasi, atau objek anomali yang melanggar hukum alam, atau sederhananya hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. SCP adalah singkatan dari Secure, Contain, dan Protect. Sesuai dengan namanya, mereka mempunyai tujuan, yaitu secure, mengamankan hasil-hasil temuan anomali dari para media tertentu atau pihak luar yang mengancam kehidupan prosedur makhluk tersebut. Contain, mengurung semua anomali dalam satu ruangan khusus agar terhindar dari publik, sehingga publik tidak mencoba untuk menggunakannya ataupun mencarinya, atau tidak terpapar jika memang anomali tersebut berbahaya. Protect, melindungi semua objek dari kerusakan, sekaligus mempelajari mereka untuk perkembangan ilmu pengetahuan. SCP Foundation berhak untuk melindungi mereka semua dan dijaga ketat tanpa terkecuali, baik kelas Ceph, Euclid, Keter, dan juga Thaumaturge. Ini nanti kita jelasin ya tentang kelas-kelas anomalinya. SCP bergerak secara mandiri tanpa adanya kendali dari pihak pemerintah manapun. Pada perkembangannya malah pemerintah banyak yang bekerja sama dengan SCP untuk menangani anomali yang ada di negara mereka. Jadi SCP ini selain menangkap anomali-anomali, mereka juga mempelajari anomali yang mereka tangkap untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan juga untuk mengetahui seberapa berbahayanya anomali tersebut terhadap kelangsungan hidup dunia. Kalau kalian pernah nonton Men in Black, nah SCP Foundation ini tuh sama persis kayak gitu. SCP Foundation juga punya banyak anggota dan terdiri dari orang-orang terbaik di seluruh dunia. Mereka mempunyai peran masing-masing, seperti Containment Specialist atau spesialis penahanan. Tugas mereka adalah menangkap anomali-anomali yang ada di luar. Setelah ditangkap, anomali tersebut dibawa ke fasilitas penahanan SCP terdekat. Tactical Response, tugas mereka yaitu menjaga pasukan Containment Specialist yang sedang membawa anomali. Security atau petugas keamanan SCP. Tugas mereka adalah menjaga keamanan di tempat penahanan SCP dan juga bertanggung jawab atas kerahasiaan dokumen dan anomalinya. Tim tempur ini terdiri dari anggota tentara terbaik di dunia dan masuknya pun gak main-main. Perlu serangkaian tes yang berat dan dapat menjaga kerahasiaan organisasi ini, termasuk dari keluarganya sendiri. Engineering, bertugas merancang unit yang akan diisi oleh anomali. Kan anomali itu bentuknya beda-beda ya. Jadi perlu penahanan yang dirancang khusus di tiap unitnya agar anomalinya itu tetap terkendali. Researcher, ini adalah kumpulan dari para ilmuwan terbaik di dunia. Jadi mereka tuh bertugas meneliti untuk anomali yang sudah ditahan ataupun yang masih dalam pengawasan di luar. Agent, tugasnya mencari atau mengamati anomali yang ada di seluruh dunia. Mereka bergerak secara diam-diam. Biasanya mereka menyamar sebagai polisi atau pemerintah lainnya. Site Director, nah, tugas dia adalah mengumpulkan laporan dari departemen-departemen tadi, kayak agent, terus ada researcher, engineering, terus dari tim tempur tadi. Nah,
Setelah mereka bertugas, laporannya itu diberikan kepada set director. Si set director ini meneruskan laporannya ke Dewan O5. Ini adalah komite tertinggi di SCP Foundation. Mereka punya akses informasi ke anomali yang emang sangat dirahasiakan. Dan mereka juga punya akses langsung ke petinggi dari SCP Foundation, yaitu The Administrator. Ini adalah pemimpin tertinggi di SCP Foundation. Dia yang langsung berhubungan dengan para pemimpin di dunia. Gak banyak orang yang tahu mengenai keberadaan dari The Administrator ini, termasuk dari anggota dari SCP Foundation tersebut. Hanya Dewan O5 aja yang punya akses langsung untuk menemui The Administrator ini. Ngomong-ngomong soal SCP yang tugasnya menangkap anomali, biar sekalian gue bedah tentang anomalinya. Anomali adalah sebuah keanehan, ketidaknormalan yang belum ada sebelumnya, atau yang gak bisa dijelaskan lah oleh ilmu pengetahuan. Seperti yang disebutkan di awal tadi tentang tugas SCP, nah anomali ini tuh bukan hanya yang tidak berwujud aja. Mereka bisa berbentuk apapun, bisa berbentuk benda, tempat, lokasi, apapun itu, selama hal itu tuh emang gak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Anomali yang ditangkap oleh SCP ini akan diberi kode. Contohnya kayak SCP-957, SCP-2206, dan SCP-067. Anomali-anomalinya pun punya klasifikasi, tergantung seberapa berbahayanya dalam proses penangkapannya. Yang pertama ada kelas F. Ini adalah kelas anomali yang dapat ditahan dengan mudah. Yang kedua ada kelas Euclid. Ini adalah kelas anomali yang membutuhkan effort lebih untuk menangkap mereka, karena kurangnya ilmu pengetahuan dari SCP Foundation terhadap anomalinya. Kayak contohnya SCP-002. Yang ketiga kelas Keter. SCP berkelas ini adalah anomali yang sangat sulit ditangkap secara aman dan juga konsisten dengan prosedur penanganan yang kompleks dan juga menyeluruh. Nggak jarang juga yayasan ini tuh sangat sulit lah untuk menahan mereka karena kurangnya informasi yang ada dan juga ketiadaan teknologi yang memadai di SCP Foundation. Yang terakhir, kelas Taumil. SCP berkelas Taumil ini adalah anomali yang organisasi gunakan hanya untuk menangkap SCP lainnya. Eksistensi dari objek berkelas Taumil ini sangatlah dirahasiakan. Bahkan di jajaran tertinggi yayasan sekalipun, tak banyak yang mengetahui tempat, status, dan lokasi terkini dari objek berkelas Taumil selain dari Dewan O5. Salah satu yang paling berbahaya adalah SCP-2206. Gimana? Biasa aja kan ngelihatnya? Emang. Awalnya SCP-2206 ini adalah termasuk SCP yang tidak populer. Selain deskripsi dari benda ini yang dianggap terlalu sulit dipahami oleh nalar. Awalnya, SCP-2206 adalah SCP dengan kelas Euclid, tapi berubah menjadi Keter karena tingkat berbahayanya. Tersimpan di sebuah bunker khusus dan dijaga dengan sangat ketat. Untuk melindungi SCP ini, dikerahkan pintu berlapis baja dan 99 jalan berbentuk labirin tanpa peta. Jika kamu masuk ke sana, kamu nggak akan bisa keluar lagi. Itu sama aja dengan bunuh diri. Karena pintu akan secara otomatis tertutup dan gak bisa dibuka dari dalam. Itu artinya SCP ini berjauh di bawah tanah. Selain pintu besi berlapis baja, objek ini tuh dilindungi oleh ruangan kedap suara. Menurut beberapa peneliti yang bertanggung jawab dengan SCP-2206, SCP-2206 ini adalah sebuah objek buku kuno dengan sampul sebuah pohon yang tak dikenal di bumi. Rumornya pohon tersebut berasal dari pohon Adam. Dan ketika kita membacanya atau siapapun yang membacanya, seketika akan tewas ketika menutup buku tersebut. Banyak yang mengatakan isi dari buku tersebut adalah pengetahuan tentang alam semesta, perjanjian antara iblis dan malaikat, dan masih banyak lagi cerita yang sudah tersebar. Namun sampai saat ini belum ada yang bisa menceritakan isi dari buku tersebut. Karena saat buku itu tertutup, mereka yang melihat atau yang membacanya seketika akan tewas. Salah satu profesor pernah menulis kenapa buku ini tuh begitu berbahaya dan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Saat seseorang itu membuka buku ini,
Secara otomatis, otot pada matanya tidak akan bisa berpindah dari objek SCP-2206 dan secara otomatis akan melumpuhkan pita suara yang menyebabkan sang pembaca tidak akan bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Secara menakjubkan, otak sebagai pengatur tertinggi sistem saraf akan membuat sebuah kumpulan visual bahwa sang pembaca akan mengalami kelumpuhan total dan tidak akan pernah berhenti tertuju pada SCP-2206. Setelah mendapatkan cap sebagai class scatter, SCP-2206 kini menjadi buku paling rahasia di dunia dan di bawah pengawasan unit Elite SCP Foundation. Satu hal yang membuat semua orang penasaran adalah beberapa orang yang tewas memiliki banyak kesamaan. Di antaranya matanya yang terbuka, bibir yang tersenyum, dan air mata yang menetes. Sampai saat ini, buku ini akan tetap menjadi rahasia yang paling dijaga. Terus ada lagi SCP yang paling mengerikan, yaitu SCP-173. Ini adalah objek buatan berbentuk patung yang dibuat oleh seniman patung terkemuka di dunia yang menggunakan bahan baku dari organ manusia. Awalnya patung ini diciptakan sebagai hadiah untuk SCP Foundation. Entah dengan alasan apa ya, sang pengirim mengirim hadiah seperti ini untuk SCP Foundation. Awalnya patung ini kelihatan ya normal aja gitu, kayak patung-patung biasa. Tapi mulai muncul beberapa keanehan setelah menerima patung ini. Salah satunya adalah beberapa peneliti mengaku pernah mendengar suara yang aneh dari dalam patung tersebut. Dan yang lebih anehnya lagi, patung ini mampu bergerak atau berpindah dengan sangat cepat dalam kejapan mata. Tragedi pertama yang disebabkan oleh patung ini adalah mematahkan 14 leher observator dalam satu kejapan mata. Jika dilihat dari video ulangnya di CCTV, patung ini mampu bergerak dengan sangat cepat hingga kamera tuh nggak bisa nangkep gerakannya. Saat ini, SCP-173 terkurung dalam satu ruangan khusus dengan keamanan tingkat tinggi. Terkadang suara dan endapan darah yang tiba-tiba muncul bukanlah sesuatu yang aneh dari SCP-173 ini. Satu-satunya cara yang berhasil dilakukan untuk berhadapan dengan makhluk ini adalah jangan pernah mengalihkan pandangan mata terhadap objek yang satu ini. Dan jangan sekali-sekali terlihat mengedipkan mata. Oke, gimana? Kayaknya seru deh kalau misalnya kita mulai minggu depan ngebahas tentang anomali SCP-nya. Kalau menurut kalian kita mau ngebahas anomali SCP yang mana dulu nih? Coba komen di bawah, ramein komen di bawah. Oke? Terima kasih. See you. Mm-hmm.